Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman Pastroper seluruh Indonesia dan mungkin seluruh dunia, perkenalkan pada kesempatan ini saya Darsono, Pastroper dari Cirebon, yang kalau di dunia maya biasa dipanggil Pak Dedar. Masya Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba untuk menceritakan beberapa kisah kecil ya, pada saat kami menerapi di Gria Sehat maupun di rumah pasien atau istilahnya dengan home care. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan bagaimana kegiatan home care pertama kali yang kita lakukan selepas dari basic pas Al-Kausau di Semarang pada 2019. Masya Allah, itu kita mendapatkan permintaan dari klien yang pertama kali itu untuk menerapi bayi ya, artinya baby pass ya. Dan pada saat itu karena posisinya itu di daerah kota lain, kami berangkat berdua dengan istri, bersepeda motor dengan semangat dan yakin bahwa Allah akan bantu dalam menyelesaikan keluhan sakit si dede bayi ini. Kita berangkat ke kota Majalengka, dan selepas tiba di sana itu kami dipersilakan masuk dan dipersilakan menemui klien yang dimaksud. Dan Masya Allah, betapa kagetnya kami berdua dengan istri ketika mendapatkan klien yang kita hadapi adalah seorang bayi yang masih merah, yang baru berusia 21 hari. Masya Allah. Dalam hati, ini kita mau apain ini? Ya, dengan usia bayi yang masih merah begini, kita, ya Allah, itu dalam hitungan detik harus berpikir apa yang harus kita lakuin. Tapi alhamdulillahnya Allah menenangkan hati kami saat itu. Dan ketika kita melihat bahwa pasien itu, dedek bayi ini mempunyai keluhan benjolan di kepala sebesar kepalan tangan dewasa ya. Ketika melihat seperti itu kita sudah bingung mau diapain ya. Tapi seperti yang dikatakan tadi di awal bahwa insya Allah Allah akan bantu. Maka dengan keluhannya itu adalah bahwa bayi ini itu belum bisa netek pada usia 21 hari melalui tetek ibunya. Kemudian tangannya sebelah kirinya itu masih lemah banget ya. Dia tidak bisa ngangkat sama sekali. Nah, dua hal ini yang diminta oleh orang tuanya, bagaimana Pak Deh ini supaya anak ini sehat ya, bisa netek sebagaimana mestinya bayi, karena beberapa bulan ke depan akan diadakan operasi untuk membuang benjolan yang di kepalanya itu. Dan dengan bekal ilmu yang kemarin ya, kita mencoba dengan melakukan terapi bismillah ya. Kemudian karena masih bayi itu kita lihat progresnya sangat sedikit. Tapi alhamdulillahnya 2 hari kemudian itu kita dapat kabar dari orang tuanya bahwa Pak Deh, alhamdulillah sekarang Dedek sudah bisa untuk nyusul lewat puting ibunya. Masya Allah itu ya. Dan itu saya kaget dan bercampur bangga. Masya Allah, begitu murahnya memberikan keajaiban lah gitu ya. Kemudian hari ketiga itu kami dapat berita lagi dari ibundanya. Pak Deh, hari ketiga ini alhamdulillah tangan yang sebelah kiri sudah bisa digerak-gerakkan. Masya Allah ya, ini merupakan suatu kisah pertama kali kita menterapi seorang bayi berusia 21 tahun dengan keluhan yang tadi disebutkan.
Alhamdulillah setelah 1 minggu itu kami dapat kabar kembali dari ibundanya bahwa dede bayinya sudah dapat melakukan aktivitas sebagaimana bayi yang umur 25 hari atau 30 hari ya. Artinya dia sudah bisa menetek ke ibunya langsung, tangan kaki sudah bisa digerakkan dengan sebagaimana layaknya, dan hal ini merupakan sesuatu yang takjub ya. Kenapa kok hanya begitu saja bisa selesai gitu ya. Nah, Babi sekalian, lalu bagaimana dengan benjolan yang ada di kepalanya? Dalam hal ini kita hanya dimintakan untuk menyehatkan bayi sampai dengan beliau bisa netek, kemudian beliau juga bisa menggerakkan kedua tangannya dengan baik, begitu juga kakinya. Dan yang paling penting itu ketika umur 21 hari itu si bayi ini tidak bisa mengeluarkan suara. Nangisnya itu tidak ada suaranya. Ketika dipas itu Masya Allah ya, 3 hari setelah itu tangisannya mulai terdengar. Nah, itu satu kisah ya. Di awal-awal kita terapi pas dengan klien seorang bayi umur 21 hari. Berikutnya, teman-teman sekalian, ada kisah lain ya, yaitu bagaimana seorang klien 10 tahun terjatuh, sudah 10 tahun maksud kami, sudah 10 tahun terjatuh dari pohon yang cukup tinggi. Ya, di mana tubuhnya itu berubah jadi melengkung sekali. Kalau bahasa kita adalah C ekstrim ya. Kemudian yang lainnya adalah anggota tangan yang sebelah kanan itu tidak bisa ditekuk sampai ke sini. Dia hanya bisa di sini saja. Terbatas sekali selama 10 tahun ya. Kemudian kami terapi di depan keluarga mereka dengan teknik yang sederhana. Itu 1 kali gerakan, Masya Allah ya, itu tangannya bisa langsung begini ya, bisa langsung begini, dan tubuhnya yang tadinya itu sangat bungkuk sekali itu mulai ada pergeseran, mulai berkurang bungkuknya ya. Itu kita dapatkan pasien di bapak-bapak dengan usia kurang lebih 58 tahun, nanti sudah kakek ya gitu. Yang lainnya kita juga ingin menceritakan sedikit mengenai bagaimana terapi pas ini merupakan jalan yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan, di mana pada kisah yang lain itu kita mendapatkan klien baby pas lagi dengan keluhan Down syndrome ya. Down syndrome, kemudian dia juga punya keluhan lain yaitu infeksi paru-paru ya. Dede bayi ini itu umurnya 3 tahun, tetapi penampakannya itu seumur kita umur 5 bulan. Masya Allah ya, kecil banget ya. Saya juga kaget Masya Allah ya. Dan saat itu kita menerima penjelasan dari kedua orang tuanya bagaimana tentang dede bayi ini ya, yang umur 3 tahun itu. Ternyata bahwa dede bayi ini pernah dirawat di rumah sakit yang memang cukup besar di Cirebon, itu melalui tindakan penyedotan lendir ya. Dan diceritakan bahwa saat itu hanya sedikit sekali yang keluar lendirnya dengan menggunakan alat bantu mesin yang ada di rumah sakit tersebut, sehingga dokter menyarankan agar si anak ini dilakukan tindakan kelanjutan, yaitu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar di Kota Bandung. Nah, setelah mendapat penjelasan, kami mencoba untuk melakukan terapi untuk bayi yang kedua kalinya ya. Dan saat itu kita hanya melakukan 1 gerakan ditambah 1 teknik bedong pas. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ketika di bedong, bayi ini menangis, meronta-ronta sampai terbatuk-batuk,
Dan Masya Allah, ya, saat itu keluar lendir yang sangat banyak. Lendir yang sangat banyak sampai orang tua bingung dan kaget. Bukan bingung ya, tapi kaget. Loh, Pak De, ini kok bisa ya? Kok Dedek mengeluarkan lendir yang begitu banyak? Pada kemarin ketika disedot dengan alat mesin di rumah sakit, sedikit sekali dapatnya. Nah, dengan demikian keilmuan pas itu sederhana, ya, tetapi insya Allah dapat membantu banyak orang-orang yang menemui keluhan. Yang lainnya, teman-teman sekalian, itu ada cerita mengenai bagaimana seorang bapak penjual sayur di sebuah pasar di kota yang menderita menurut cerita dari anaknya yang kebetulan dia juga calon bidan waktu itu. Dia menderita saraf kejepit di bagian pinggang dan kelangkang dan sampai menimbulkan tidak bisa berjalan kedua kakinya. Datang ke kami itu waktu itu digotong ya oleh keluarganya, ditempatkan di bed. Saya cek, kemudian oh iya, ini kemungkinan diberi tindakan seperti inilah gitu ya. Nah, ketika kami bertindakan itu menemukan masalah, kok kenapa kaki juga masih sulit diangkat. Ya. Lalu saya mencoba dengan satu jurus yang lain. Ya. Kemudian kita coba lagi, alhamdulillah saat itu kakinya sudah mulai bisa diangkat, diayun-ayunkan sedemikian rupa. Kemudian kita lanjutkan dengan satu tindakan lagi. Nah, selesai terapi itu kita mencoba untuk bapak tersebut untuk belajar berjalan, ya, walaupun harus dipapah. Alhamdulillah pada saat itu si bapak ini sudah mau dan betul-betul semangat belajar berjalan dengan teknik dipapah kanan kirinya. Terapi itu sebagai terapi di tempat kita di Gria Larissa, ya. Dan setelahnya itu beberapa langkah, kurang lebih sekitar ada 15 langkah. Ternyata bapak ini lebih menikmati jalan kakinya, ya. Walaupun dia harus dipapah, tapi hanya sekedar dipegang gitu ya. Tidak sampai ditekan sampai ke bagian ininya ya, gitu. Dan alhamdulillah itu terapi pertama. Terapi keduanya kurang lebih 1 minggu kemudian, Masya Allah, si bapak sudah bisa mulai berjalan sendirian. Ini luar biasa, ya. Apa yang kita lakukan? Dengan melakukan beberapa jurus yang diajarkan di dalam ilmu PAZ, ya. Dari beberapa cerita tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah akan berikan kesembuhan ketika manusia itu mau berusaha untuk mencari jalan kesembuhannya. Dan terapi PAZ ini merupakan salah satu teknik terapi untuk menggapai jalan kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza maritu wa huwa yashfin. Jika aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan. Ya, berpedoman dari itu, maka yakinlah bahwa hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Pastruper atau terapis lainnya itu hanya berusaha dengan keilmuan yang mereka peroleh dari pelatihan-pelatihan yang mereka ikuti. Mudah-mudahan cerita yang sedikit ini dapat memberikan semangat kepada teman-teman pastruper dan lebih yakin bahwa terapi PAZ itu juga adalah salah satu jalan menjemput kesembuhan. Salam pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.